Haleluya. Haleluya. Kembali lagi pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, kita boleh bertemu juga di bulan yang baru, di tanggal 1 Juni tepatnya hari ini. Ini semua adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan yang selalu kita nikmati, kita rasakan, karena pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Seberapapun kita yang ada di pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di tempat ini, kita boleh datang dan pulang membawa berkat luar biasa yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini dengan kita angkat kor sembahyang. Bapa, Engkau baik. Puji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Kau. Sekali lagi Bapa, Engkau baik. Saya jemput semua yang ada berdiri. Haleluya. Baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji. Haleluya, haleluya. Katakan aku memuji. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, puji Kau. Aku memuji, haleluya. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita mulai lagi dari awal dengan doa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan bahwa Bapa itu sangat baik di dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji, amin. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita diam sejenak, kita menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Engkau agung dan mulia ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory,
Haleluya, haleluya. Kami sembah namamu. Glory, 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 haleluya, haleluya, Yesus. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita lakukan itu dengan berkata, Yesus. saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Karena Dia cinta saya. Katakan sekali lagi. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Karena Dia cinta saya. Lakukan lagi dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini pernyataan kita kepada Tuhan bahwa kita mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh di dalam hati yang paling dalam bahwa kita sangat mencintai Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Dia cinta saya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Amin. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Karena Dia cinta saya. Sekali lagi lakukan ini. Nanti di akhir pujian, waktu sedang pujian itu berdoa. Pembukaan kepada Haleluya. Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Karena Dia cinta saya. Saya cinta Yesus. Tuhan. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Karena Dia cinta saya. Karena Dia cinta saya. Karena Dia cinta saya. Kembali pula ya Tuhan, kami datang kepadamu. Terima Kami kasih bersyukur Tuhan. karena Engkau mencintai saya. Amin, Terima amin. kasih Tuhan atas anugerah Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami boleh merasakan cinta Tuhan berada berlaku di tiap Amin, kehidupan amin, kami haleluya. Jemaat saat ini. Kami datang di tempat ini, kami bersyukur kepada Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan, Terima meninggikan nama
Terima kasih Tuhan, karena tanpa Tuhan kami sia-sia. Tuhan yang membela kami, Tuhan yang menolong. Amin, amin, Tuhan yang amin. mengajarkan kami, Tuhan yang mengajarkan kami berada di tempat ini. Kami bersama-sama yang Terima mencari kasih, Tuhan, Bapa. mencari wajah Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, karena Tuhan Amin. itu ada. Tuhan itu ada, selalu membela, menolong kehidupan Glory, kami. glory, Terima glory. kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Hamba-Mu di tempat ini sebagai jemaat bersama, Tuhan berkati kami Amin, semua. amin. Pertanyaan kami Tuhan. Amin. Dan senantiasa ada di dalam peribadatan kami di tempat ini. Terima Walaupun kami kasih, hanya nilai sedikit, Tuhan. tetapi kalau ada satu dua Terima orang yang memanggil nama kasih, Tuhan, Tuhan. memuji memuliakan Oh, nama Tuhan, haleluya, Tuhan ada. haleluya, Di Yesus. sini Tuhan hadir, kami percaya. Glory, glory, haleluya, Ada di Yesus. tempat ini menghargai Terpujilah kehidupan nama kami. Tuhan berada di dalam hati dan Amin, pikiran kami, haleluya. supaya peribadatan kami mulai awal pertengahan sampai pada tamatnya. Amin, Kami boleh haleluya. merasakan kuasa Allah bekerja. Terima kasih, Kuasa Allah bekerja. Amin, Mujizat amin. Tuhan terjadi. Roh Kudus Ya Tuhan, bercurahkan kita di tambahkan tengah-tengah jemaat yang kami. ada di sini. Amin. Kami memuji bersama-sama, mengandalkan Amin, Tuhan. amin, haleluya. Oh, dekat dengan Tuhan, supaya kami menjadi umat Terpujilah yang nama bermanfaat bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami Terima mulai daripada ini kasih, mengucap Tuhan. syukur di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Kita semua yang kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya selalu terkesan dengan pernyataan dari orang tua rohani kita, Bapak Gembala, bahwa di GPDI Marsaron akan muncul, akan bertumbuh orang-orang yang hebat. Amin. Kita aminkan itu, Amin, saudara yang amin. dikasih, bahwa saya juga sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan melayani tempat ini, saya sebagai jemaat memperhatikan bahwa di tengah-tengah jemaat kita yang ada Haleluya. saat ini, walaupun dalam jumlah yang sedikit, tapi Tuhan memakai kehidupan kita semua. Saya juga terkesan dengan ada anggota jemaat yang selalu setia berdoa kepada Tuhan. Saya bukan menyebut siapa, tapi dengan iman saya berkata bahwa jemaat Tuhan dalam hal ini stres. Saya sangat bangga karena selama kita berjemaat sama-sama di GPD Marsaron, ada pertumbuhan rohani yang saya lihat terjadi di dalam kehidupan ibu yang kekasih. Jadi kita semua yang ada pagi hari ini sebagai jemaat Tuhan, kita saling menopang satu dengan yang lain. Bukan menopang dalam hal apa, kita menopang untuk pertumbuhan iman kita, agar kita selalu dekat kepada Tuhan. Selalu kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena hanya Tuhan yang kita patut andalkan untuk menolong kehidupan kita semua. Jadi biarlah kita jaga iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Di mana saja kita pergi dan berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan langkah kita semua. Puji Tuhan, kita akan berglory, memuji Tuhan di pagi hari ini, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita semua. Kota Roh Allah ada di sini. Puji Tuhan. Allah ada di sini. Haleluya, puji Tuhan. Kulihat perubahan dalam tiap wajah. Haleluya, Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Allah ada di sini. Putra ada di sini. Saya jemput semua bangsa. Allah ada di sini. Ada di sini. Kulihat perubahan dalam tiap wajah. Haleluya, Bila kuasa surga turun, sesuatu
kita bersuka cita di pagi hari ini? Haleluya, Apakah haleluya. kita benar-benar mencintai Tuhan di saat Amin. ini? Haleluya. Haleluya, Saya yakin dan haleluya. percaya kita sudah dipertemukan di ruang gereja ini, tempat ibadah kita. Yes. Kita semua mencintai Tuhan. Amin. Kita semua mengandalkan Tuhan. Karena Amin. Tuhan Yesus itu heran di dalam kehidupan kita semua. Heran namanya. Heran namanya. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Heran namanya. Amin. Bebaskan hati kita. Heran namanya. Kita membalas kebaikan Tuhan di pagi hari. Haleluya. Heranlah. Oh haleluya. Heran namanya. Amin amin. Heran namanya. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Heran namanya. Amin amin. Heran namanya. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Haleluya. Kita bersama-sama fokus untuk mendengarkan Puji firman Tuhan. Tuhan. Kusiapkan hati Amin, Tuhan. amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh baik Tuhan. Yesus baik. Amin. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Akan kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita mulai dari awal lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, amin. Tiada
nama-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa, Bapa yang kekal. Glory, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh, di dalam nama Yesus. Yesus Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selanjutnya. Puji Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan di hari ini. Kita akan belajar firman Allah. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan kita itu pernah mengalami yang saudara pernah alami. Di sini siapa yang dalam hidup gak pernah nangis, angkat tangan. Yang gak pernah nangis, berarti semua pernah nangis kan? Ini menandakan kenapa kita menangis. Ini menandakan manusia. Yuk kita akan lihat dulu, ada beberapa kali Tuhan Yesus itu menangis. Kenapa dia seorang Tuhan tetapi dia menangis? Karena pada waktu itu dia membuktikan 100% manusia. Yang saya ingat 2 kali Tuhan Yesus menangis. Yang pertama, Tuhan Yesus menangis waktu melihat jemaat Tuhan yang setia, keluarga jemaat yang setia, yaitu keluarga Lazarus yang terdiri dari 3 tokoh dalam Alkitab, Maria, Marta, dan saudaranya laki-laki Lazarus. Waktu Lazarus sakit lalu mati dan ada di dalam kubur, waktu Yesus melihat kubur itu, Alkitab katakan maskullah hatinya.
Maskul itu dalam bahasa Alkitab menangislah Yesus dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Yesus menangis, kita akan lihat dan belajar di hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-19. Kita mau belajar hari ini. Lukas 19 ayat yang ke-41. Buka dulu di slide. Sama-sama bangkit berdiri. Kita baca ayat 41 dan 42 dulu. Hitungan ketiga, Lukas 19 ayat yang ke-41. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, menangisilah. Ia menangisinya. Ayat 42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat 43 yang terakhir. Sebab Tunggu 1, 2, 3. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Silakan duduk, saudara. Satu waktu Tuhan Yesus berada di satu tempat ketinggian. Di tempat yang tinggi, bukan ketinggiannya, tempat yang tinggi. Kalau kita pergi ke Tahun Sawah, ada satu puncak bukit, lalu kita lihat di puncak bukit itu begitu tinggi dan curam. Lalu dipisah juga ada satu tempat seperti itu. Nah saudara, di Alkitab tadi, ayat-ayat yang kita baca tadi menggambarkan pada suatu kali Yesus berjalan dan di atas tempat bukit yang tinggi, dia melihat satu kota. Kota itu namanya kota Yerusalem. Dan waktu dia melihat kota Yerusalem itu, Alkitab tadi mencatat Yesus menangisinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Karena kota Yerusalem pada masa itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, kota ini akan hancur. Tidak ada satu batu pun yang tersusun. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti dan belajar dari sejarah tentang kota Yerusalem ini, Saudara, ya. Kota Yerusalem pada waktu itu adalah kota yang disebut ibu kota Palestina, yang sampai hari ini selalu ada gejolak peperangan. Dari pihak sebelah pihak mengakui bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota Palestina. Bahkan kalau kita belajar, ya, ibu kota Palestina itu atau apa namanya, Tel Aviv, bukan Yerusalem. Tapi secara Alkitab, ibu kota Palestina itu adalah Yerusalem. Itu sejarahnya, saudara. Dan pada waktu itu Yerusalem itu terkenal, ada dua hal yang terkenal di masa Tuhan Yesus. Yang pertama, ya, saya tulis Yerusalem itu terkenal dengan kehidupan keagamaan yang sangat baik.
itu yang pertama. Atau boleh kata pusat keagamaan. Lalu yang kedua, Yerusalem itu adalah pusat pengajaran tentang damai sejahtera. Artinya, arti lain bahwa Yerusalem itu tempat yang aman, nyaman, dekat dengan Tuhan. Saudara pernah rasakan dalam hidup seperti itu? Ya, rasakan aman, nyaman, tenang hidup dengan Tuhan. Wah, itu gembala berat. Mesti paling nganda punya doi 2M atau 3M gembala. Banyak doi tenang. Siapa di sini kalau ada banyak doi tenang angkat tangan? Oh, betul ini jujur ini jemaat Salon. Kalau ada doi banyak tenang atau enggak? Tenang. Biar ada tukang sayur satu hari 10 kali tetap dia beli. Karena ada doi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dalam hidup kadang-kadang salah meletakkan nilai damai, nilai sejahtera itu, damai sejahtera dalam hidup. Berapa banyak orang yang berpikir damai sejahtera itu didapat kalau harta cukup, fasilitas cukup, ada rumah, ada istri, ada anak, ada poyok, ya, ada mobil, ada motor dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Dan salah satunya ini yang Yesus tangisi, yang Yesus menangis waktu lihat kota Yerusalem. Kota yang pertama tadi terkenal dengan apa? Rohaninya yang mantap, keimanan yang mantap, kepercayaan Tuhan yang mantap. Lalu kota yang terkenal dengan pengajarannya tentang damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kita melayani, kita mengiringi Tuhan. Salah satu tujuan Tuhan selain saudara dan saya diselamatkan, apa tujuan Tuhan yang lain? Saya dan saudara mengalami damai sejahtera. Katakan amin. Amin. Damai sejahtera. Tuhan kita itu dijuluki apa? Raja damai. Kenapa tidak raja kekayaan? Kenapa tidak raja kesembuhan? Alkitab menulis Yesus Tuhan kita itu adalah raja damai. Bukan raja Mahakala. Ini membuktikan saudara bahwa damai itu adalah tujuan utama Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Waktu Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Lalu Tuhan mulai berpikir, apa yang saya harus kerjakan supaya manusia itu kembali hidup berdamai dengan aku. Benar saudara? Maka tibalah di masa kita sekarang ini di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir di ibadah kita, Yesus hadir di dalam rumah tangga kita, Yesus hadir di dalam hidup kita. Dia ingin memberikan pendamaian. Makanya waktu dia lihat kota Yerusalem itu kehilangan damai sejahtera, Yesus menangis. Maka Yesus menangisi kota Yerusalem.
Mulai hari ini saya mau beritahu, damai sejahtera itu Bapak Ibu hanya bisa diproduksi, hanya bisa dilahirkan, hanya bisa dinyatakan kalau Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Katakan amin. Damai sejahtera itu hanya diproduksi oleh Tuhan, Allah yang hidup, Raja damai itu. Makanya kenapa banyak orang Kristen, ya meskipun hidup susah, ya dia nyanyi sekali Yesus selamanya, Pak Yesus. Seringkali kita dekat istri yang saya cintai, waktu ada susah, istri tidak salah kita salahin, atau sebaliknya suami tidak salah disalahin, atau sebaliknya anak tidak salah disalahin. Kenapa? Tidak menjamin istri, tidak menjamin suami, tidak menjamin anak. Kita selalu ada dalam damai sejahtera. Kadang-kadang damai sejahtera kita itu dipengaruhi oleh apa? Berkat, oleh keadaan, oleh sakit penyakit. Tapi Allah kita, meskipun saya sakit, Bapak Ibu Saudara sakit, meskipun saya susah, Bapak Ibu Saudara susah, Tuhan selalu datang memberi damai. Amin Saudara. Haleluya. Amin. Amin. Saya tadi pagi buka sebuah artikel, satu keluarga misionaris. Misionaris ini dari Kanada, suami istri, ya, temanten baru, dia sekolah Alkitab kira-kira begitu. Saya lupa namanya misionaris itu, cuma nama depannya David apa ya? David Frankie atau apa begitu, saudara. Suami istri yang baru ini tamat sekolah Alkitab, lalu gerejanya mengutus dia menjadi misionaris di salah satu daerah, waktu itu namanya daerah Afrika. Orang kulit hitam, sementara dia orang Kanada, orang kulit putih, ya. Rambutnya juga pirang putih, matanya biru. Kita lihat, saya lihat di artikel itu, ganteng dan cantik. Dia pergi, gerejanya utus menjadi pelayan Tuhan, menjadi misionaris di Afrika sana, di daerah pedalaman. Saudara tahu, 1 tahun tidak ada yang percaya Tuhan. 2 tahun tidak ada yang mau kenal Tuhan. Dia pikir ini kulit beda dengan kita. Ini siapa ini? Banyak orang Afrika pada waktu itu tidak mau dekat dengan dia. Mulai 3 tahun Tuhan cuma kirim jiwa. Ya. Kadang-kala kalau jemaat di Marsaro berdoa, Tuhan tambah kok jiwa Tuhan. Betul saudara? Ya. Oh kasihan Bapak Ibu Gembala, saudara tidak usah kasihan kita. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang cabut. Amin saudara. Amin. Nah ini misionaris ini 3 tahun dia melayani di satu tempat, ada 1 jiwa yang dekat pada dia. Ya, 1 jiwa ini anak-anak sekolah minggu. Kira-kira seperti siapa ini? Troy atau Kyle ini yang besar? Troy ini bawa deng keranjang. DP kerja dia jual telur asin. Ini tidak ada kan telur asin kan? Ya, saya rindu. Karena kalau di Kembario selalu kalau pagi-pagi kadang-kadang sarapan bikin bubur nasi dan telur asin. Lalu ada pakai rica sedikit. Enak. Makan panas-panas, bubur dan telur asin, ada rica sedikit.
biar dek itu babasuar saudara. Nah ini anak ini kerjanya disuruh mamanya jual telur asin. Lalu dia datang, Pak, keluarga misionaris ini. Dia datang, Om, Tante, mau beli telur asin? Saudara, ini keluarga hamba Tuhan ini beli. Lalu sambil beli, sambil cerita, ya, cerita. Mulai anak ini suka karena setiap dia jual telur asin, meskipun dia beli kadang-kala 1, 2, ya, ini misionaris ini. Karena saudara bayangkan melayani Tuhan, belum ada jemaat. Temanten baru saya baru ingat, saya ingat yang Ibu Gembala waktu temanten baru, ya, jemaat ada banyak kan nikah, lebih dari 200 orang kalau dihitung jiwa. Kalau saya bilang, so ada 200 jiwa masih ada TP pastori itu cuma papan-papan ujung. Lalu DP lantai masih tanah boksit, yang bikin boksit. Temanten baru saudara tidur pakai tikar dari pandang di hutan yang lebar itu dibuat. Tidur dengan itu kami, ya. Saudara bayangin, masih temanten baru, istri satu malam sambil tidur meleleh air mata. Ya, saya bilang, itu kuat. Saya kan juga bagus jadi. Itu kok air mata saya kiri itu. Air mata saya. Kadang-kala kita saudara menangis karena susah, benar? Benar tak? Jarang sekali kita bilang Tuhan terima kasih. Kau beri kesusahan bagi kita Tuhan. Ada yang kita paling-paling, oh Tuhan bekerja sekali dengan Tuhan. Nah istri saya saudara, waktu ini pengalaman tidur. Satu malam dia bilang tidak bisa tidur, menangis. Tetapi sukacita, tidak mau tinggalkan Tuhan. Lihat jiwa banyak. Bayangin sudah, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan sangat baik. Amin. So tidur di tanah, ada boksit. Mas coba lihat. Gembala PA nomor 1. Fasum nggak saudara? Fasum. Padahal kasihan. Produksinya di mana? Di tempat yang dunia bilang kasihan. Lalu soal kedua, Vina sebuah anak saudara. Ya, Vina lahir waktu itu masih apa ya? Semi permanen kan? Ya? ISP. Ya, maksudnya soal semi permanen kan? Oh belum. Vina sudah di semen lantainya di tempat lain. Maknya tidak seputih Vero saudara. Ya. Apalagi Immanuel lahir, so keramik, so bagus di rumah, makin hitam. Kadang-kadang tadi saya berpikir saudara, kalau hidup melayani Tuhan, itu ada jaminan Tuhan. Amin. Kita lanjut di cerita tadi. 2 hamba Tuhan temanten baru ini, singkat cerita. 3 tahun Tuhan mulai kirim ini anak sekolah minggu. Setiap dia jualan telur asin, mulai diajar nyanyi. Aku anak sekolah minggu. 1 tahun belum ada jiwa juga saudara. Masuk tahun kelima. Masuk tahun kelima. Istrinya hamba Tuhan ini mengandung. Kalau anak pertama saya yakin sama dengan Om Ferdi, sama dengan Om Jul, sama dengan Dwi, sama dengan Gembala. Kalau lahir anak pertama senang nggak saudara? Senang banget, ya, senang sekali. Belum tahu tuh anak laki atau perempuan kita coba beli. Ada apa perlengkapan bayi beli. Nah ini misionari ini senang dia beli persiapan anaknya lain. Singkat cerita saudara, begitu anaknya lahir
dengan kondisi situasi yang serba sulit, ya, fasilitas kesehatan yang serba minim. Singkat cerita, terjadi pendarahan. Istrinya melahirkan, anak keluar dengan baik, maka istrinya pendarahan dan dia mati. Waktu dia mati, suaminya kecewa. Dia kubur istrinya, lalu dia pulang ke Kanada. Dia berhenti melayani Tuhan, dia berhenti percaya pada Tuhan. Dia bilang, setiap orang yang dia cuma ini, percuma anak melayani Tuhan, percuma anak setia sama Tuhan. Kita ini buktinya, 5 tahun melayani, Tuhan tak sayang, Tuhan tak kirim jemaat. Bahkan istri saya harus mati di pelayanan. Singkat cerita saudara, lebih dari 12 tahun timbullah seorang hamba Tuhan yang hebat, penginjil yang hebat, hamba Tuhan yang luar biasa, yang memenangkan daerah di mana keluarga misionaris ini melayani Tuhan waktu itu, dan dia kecewa tinggalkan Tuhan. Dan saudara tahu, hamba Tuhan yang hebat ini, inilah anak sekolah yang jual telur asin. Lalu dalam khotbahnya, dalam kesaksiannya, ini hamba Tuhan muda ini, anak yang jual telur asin, dia bilang, saya percaya Yesus, saya diselamatkan Yesus, saya menjadi hamba Tuhan karena ada ini. Dia tuju apa saudara? Kuburan istri hamba Tuhan ini. Karena tante yang meninggal ini saya kenal Tuhan. Pas waktu itu ditayangkan di televisi, saudara tahu, waktu suaminya melihat, dia langsung menangis. Lalu dia berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni saya. Saya pikir saya gagal, saya pikir saya sia-sia melayani Tuhan, saya pikir Tuhan itu tidak ada, ternyata ini buktinya. Makanya ada satu ayat bahwa jerih lelah kita apa? Tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke penara. Banyak kali damai sejahtera itu dalam hidup kita hilang berproduksi. Karena apa? Karena kesulitan hidup, karena kesulitan melayani Tuhan, karena kesulitan dalam mengiring Tuhan. Lalu kita kecewa, dan rasa kecewa itu membuat kita mulai kurangi jadwal-jadwal yang seharusnya kita memuliakan Tuhan, kita mulai kurangi. Sama dengan hamba Tuhan ini, Tuhan Yesus tidak mau itu, saudara. Amin. Sama dengan Tuhan Yesus waktu lihat kota Yerusalem, kota yang selalu mengajarkan hidup damai sejahtera, sudah ada damai. Makanya Yesus menangis. Hari ini firman ini datang buat kita semuanya. Tuhan tidak mau damai sejahtera kita itu kurang ataupun hilang, saudara. Amin. Kalau mulai kita, Tuhan, aku melayani Engkau, damai mulai tidak ada, ampuni Tuhan. Tuhan mau waktu damai itu hilang dalam hidup kita, secara tidak langsung, saya katakan, kita membuat Tuhan menangis. Amin, saudara. Kalau kita dalam hidup kita sudah percaya Yesus Raja damai, lalu kita kehilangan damai, bahkan damai itu musnah dalam hidup kita, secara tidak langsung kita membuat Tuhan menangis. Tolong buka dulu film di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Sudah? Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus
telah mendamaikan kita dengan siapa? Dirinya sendiri. Jadi Yesus itu mati di kayu salib untuk mendamaikan saya dengan Tuhan, mendamaikan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Kata firman Allah, ya, mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan apa? Pelayanan apa? Pendamaian itu kepada kami. Jadi saya melayani saudara, melayani pelayanan pendamaian. Jadi percuma kalau kita melayani Tuhan karena iri, karena dengki, karena benci. Tidak, percuma. Karena apa? Tujuan Tuhan, selain kita ada damai sejahtera, yang kedua, tujuan Tuhan kita menjadi hamba Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang bawa damai. Amin Bapak Ibu Saudara. Bawa damai gampang atau susah? Gampang Gembala. Kalau si A itu baik dengan kita, kita baik pada dia. Mar kalau dia jahat dengan kita, sorry nih, enggak boleh. Alkitab katakan, ya, kita ini diperdamaikan dengan Tuhan, lalu kita menjadi pelayan damai. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan apa? Pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Bayangin. Kalau saya tahu, mohon maaf, ini contoh. Kalau saya tahu kekurangan Om Yun, ya, saya tidak mau melayani dia. Tuhan Yesus katakan, Yesus mengganggu saudara dan saya, mendamaikan saudara dan dia tidak pernah lihat kekurangan kita. Dia tidak pernah melihat kekurangan Bapak Ibu Saudara. Yang penting Tuhan mau kita damai. Artinya apa saudara? Kekurangan, keterbatasan, ketidaksempurnaan itu bukan ukurannya Tuhan. Tetapi ukurannya Tuhan adalah kita hidup rasakan damai dan memberitakan damai sejahtera. Selanjutnya, ya, ini ayat yang terakhir. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ilustrasi keluarga hamba Tuhan tadi. Setelah 5 tahun dia melayani, dia rasa damainya diambil oleh iblis. Dia merasa hamba Tuhan yang gagal. Dia merasa suami yang gagal. Dia merasa pelayan yang gagal. Lalu dia tinggalkan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi dia kembali setelah melihat anak kecil yang diselamatkan, dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab cukup banyak memberikan contoh. Ya, ada banyak orang menilai keberhasilan itu kalau yang tadinya 2 jadi 10 menjadi 100 itu keberhasilan. Itu ukurannya manusia. Saudara tahu Nabi Nuh berapa lama dia melayani Tuhan? Ya, 120 tahun. Tapi yang diselamatkan siapa? Keluarganya. Apakah Nuh gagal? Tidak. Tidak. Nuh tidak gagal. Karena apa? Karena Nuh itu hamba Tuhan yang tahu tugasnya, dia hidup saleh. Tugasnya dia hidup benar. Karena di Alkitab katakan di masa itu tidak ada orang sesaleh dan sebenar Ayub. Tugas kita itu kita hidup senantiasa saleh, hidup mengejar damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera tadi kata Alkitab tadi apa? Siapa yang bisa memberikan damai sejahtera? Tuhan Yesus.
hanya Yesus, hanya Raja Damai. Pengalaman saya ada satu jemaat yang Tuhan pernah izinkan saya layani. Dia seorang tentara babinsa, ya. Lalu dia diberkati, karena diberkati dia lupa diri, ya. Dia terikat dengan obat-obatan terlarang, bahkan dia menjadi pengedar sampai dia dipecat jadi tentara. Setelah dipecat keluar penjara, dia kawin ulang, saudara. Sebelum kawin dia bilang ke kita, "Om, kita mau ganti induk." Apa maksudnya ini? Iyo, tapi induk itu anak 2, cewek semua, karena dia orang Batak. Dia pikir kalau tidak ada anak laki-laki kurang terhormat, ya. Karena DP Farm semua mustah dia pikir. Lalu dia memaksakan diri, dia nikah lagi, ya. Nikah, dapat anak 2, cewek lagi juga. Dibilang, "Om, mungkin Tuhan tidak kehendaki kau." Dia bilang begitu. Kita mau setinggal itu, kita mau kawin ulang. Oh Tuhan. Sebelum kawin ulang, saudara, dia masuk penjara. Ya, masuk penjara ulang. Karena apa? KDRT PDP istri, dia dimasukkan penjara. Masuk penjara yang terakhir, Kamis ini dia belum keluar. Ini so keluar dia bilang dia so kembali ke Tuhan. Meskipun ada banyak hal, tapi dia so kembali ke Tuhan. Dia bawa anaknya yang 2 itu. Karena anaknya yang istri kedua lahir di hari Natal dikasih nama Natalia. Mat pakai jilbab. Bayangin saja, Natalia mat pakai kerudung. Ya, tapi sekarang saya dengar dia suruh beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya nasihatkan Pak dia gitu. Ya, anaknya namanya BK, karena anak pertama sebaya dengan Vero, anak kedua sebaya dengan Vina. Bapak BK, Om tidak bisa berbuat banyak. Selama Bapak BK menjual, meninggalkan Raja Damai, hidup tidak pernah damai. Bapak Ibu Saudara, kita ini bersyukur kita punya Tuhan, Tuhan yang bergelar Raja Damai. Amin. Kalau suami memulai menyakitimu, jangankan disakitinya, kita berdamai. Sebaliknya, kalau istrimu menyakitimu, suami, jangan sakiti dia, jangan balas, tapi beritakanlah kita pembawa damai. Amin. Kita adalah laskar-laskar yang memberi damai bagi setiap orang yang mau. Tuhan tak mau. Tuhan menangis lagi karena apa? Yerusalem kehilangan damai. Bahkan sampai hari kota Yerusalem yang dianggap kota yang sakral bagi umat Kristen, bagi umat Yahudi, bagi umat Muslim, dijadikan kota yang sebuah kota sengketa. Semua mengakui bahwa ini adalah kota agama kami, kepercayaan kami. Saudara, hari ini karena Yerusalem ada banyak jiwa mati, ada banyak orang yang salah menjalani hidup, terjadi perang. Tapi hari ini melalui kebenaran firman Allah, Tuhan inginkan kita menjadi Yerusalem rohani. Amin. Yerusalem rohani yang membawa kabar damai sejahtera, yang membawa kabar membuat orang senang. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah ada hal-hal yang sudah kita pelajari hari ini. Secara tepat 2 hal saja yang menjadi pokok. Yang pertama, mari kita jadikan damai sejahtera itu keperluan dan kepentingan kita. Amin. Sehingga setiap hari kita selalu ingin merasakan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan damai sejahtera itu adalah moto kehidupan kita. Karena kata Alkitab, kita diperdamaikan oleh Tuhan, dan kita adalah
anak dari Raja Damai. Kalau hari ini nilai damai sejahtera dalam rumah tangga, dalam hidup kita kurang, kita tingkatkan. Karena Tuhan melalui kebenaran firman aku sudah diperdamai. Segala hormat kembalikan buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersyukur buat firman yang kita sudah dengar. Waktu kami berikan kepada Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh kebaikan Tuhan kita boleh ada, kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan terus menuntun hidup kita untuk kita ada di dalam rencana dan rencana Tuhan yang indah. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa kebenaran Tuhan. Damai sudah ada dalam hatiku, damai sudah ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, gloria haleluya. Damai surga, kita sama-sama berdiri. Damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, gloria haleluya. Damai surga, damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku, gloria haleluya. Benar Bapa di surga, sebagaimana kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar damai sejahtera yang daripada Tuhan itu senantiasa ada di dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Kami semua diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi keyakinan kami firman Tuhan itu tetap tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan kami, bahwa hidup kami itu selalu bersyukur kepada Tuhan, bahwa hidup kami itu selalu bersekutu dengan Tuhan, karena ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan, timbul damai sejahtera, timbul sukacita, kesukaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tuntun terus hidup kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kembalikan pengurapan baru bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melayani Tuhan dengan korban pelayanan kami. Apapun yang dapat kami berikan, kecil besar, oh diberkati Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan, dan untuk korban persembahan, tanpa Yesus ku miliki apa artinya kekayaan ini? Tanpa Yesus ku miliki, bila saatnya telah dibangkitkan hidup olehnya, maka semua itu tak akan berarti lagi, maka semua tak akan berarti lagi.
Tuhan memberkati korban pelayanan saudara. Dan kita masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman ibadah doa 10 malam masih terus berjalan, dan hari ini atau malam nanti kita masuk pada malam yang keempat. Saya mewakili kita semua yang ada mengajak, mari orang sama-sama ambil waktu berdoa kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, menantikan kuasa Allah dicurahkan, ditambahkan di dalam kehidupan kita. Karena lewat Roh Kudus kita akan senantiasa kuat, kita akan senantiasa mampu. Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati, menolong kami, bahkan setiap hari memberikan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Inilah seluruh rangkaian ibadah yang dapat kami persembahkan sebagai wujud dan bukti cinta kasih Tuhan. Amin. Yang Amin. Tuhan Amin. limpahkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Seberapa kami orang percaya yang ada di tempat Terima ini, Tuhan kasih, Yesus, Tuhan. di rumahmu Tuhan Yesus, Engkau memberkati Amin. kehadiran kami, jemaat Tuhan yang ada Amin. di Amin. pagi memasuki siang ini. Glory. Apa yang sudah kami beri, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan sepanjang ibadah di minggu ini, Tuhan berkati kami. Puji Tuhan. Keluarga Tuhan Yesus bahihi mewekan. Amin. Haleluya. Anak semuanya dalam lindungan kasih dan keberkatan. Amin. Tuhan. Amin. Amin. Keluarga Kalangi Tampi Nongkol, suami istri bersama Yesus dalam anugerah Tuhan. kebaikan Tuhan. Keluarga Terima Purba kasih, Tuhan Yesus Solang, suami istri bersama anak mereka Bible dalam lindungan Amin. kasih Amin. dan keberkatan. Haleluya. Yesus. Keluarga kami, Terima hamba kasih. suami istri anak-anak kami ada dalam keberkatan cinta Amin. dan kasih Haleluya. Tuhan. Haleluya. Bahkan Ibu Janda Terima kasih, Angga Persida, ya Tuhan,
Engkau berkati, Amin. cintai, Haleluya. limpahi dengan Oh, kasih sayang. haleluya, Yang Yesus. lain yang tidak sempat hari ini, Terima kasih. hari-hari yang akan datang, ajak dan bawa umat Tuhan untuk mengutamakan Engkau Amin, dalam amin. segala hal. Terima kasih, Tuhan Tuhan. Yesus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Tuhan, yang sedang Yesus, ada dalam perhatian Tuhan, Tuhan. angkatlah kedua belah tanganmu. Amin, amin. Seiring tangan kami terangkat Tuhan Yesus Haleluya, Yesus. di belakang mimbarmu yang sangat kudus ini. Hamba Terima memohon, kasih, Tuhan. hamba meminta kiranya Engkau berkati kehadiran Amin, jemaat haleluya. Tuhan saat ini. Apa yang menjadi keperluannya Tuhan Engkau Yesus. campur tangan. Kalau datang dengan sakit disembuhkan, Amin, datang amin. dengan susah dihiburkan, Amin. datang dengan berbagai-bagai beban hidup, seluruh beban hidup ada dalam penyertaan dan Haleluya. pembelaan Tuhan. Jemaat Tuhan, Terima kasih. doamu, pujianmu, korban persembahanmu, hatimu yang engkau Oh, bawa haleluya. hadapan Tuhan bersungguh di hari ini. Engkau sudah dan selalu diberkati Amin, amin, oleh amin. Tuhan. Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu, Amin. arahkanlah hatimu. Marilah kita sama pula Kasih Tuhan. membawa berkat rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan, penghiburan. Yesus, Allah Roh Kudus membela Amin. menyertai saudara dan saya mulai minggu ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput saya dan saudara menjadi gereja yang Terima kudus kasih. dan setia. Tutup akhiri ibadah kami minggu Haleluya, ini. haleluya. Terima segala berkat dan mujizat Tuhan di minggu Amin, ini. amin. Hanya di dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya. Rahmat enak. Rahmat heran karya bagiku. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari